Saya seneng banget sih jika ada seseorang yang ingin menikah di usia muda gitu ya. Ya, let's say kita bilang lah usia muda gitu Iya, ya. usia Walaupun muda. kalau secara istilah Ahilman tuh agak kurang sepakat sih dengan nikah muda atau nikah apa? Nikah tua kayaknya. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Kayaknya agak kurang sepakat karena menurut Ahilman nikah itu nggak apa ya, bukan bicara waktu sih sebenarnya, bukan bicara tua atau muda ya. Tapi nikah itu siapa yang mau mengambil momentum gitu ya, menyegerakan kebaikan, maka dia memilih untuk menikah gitu. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, ketemu lagi dalam program Ramadan Bucin Ramadan. Bulan cinta. Nah, masih bersama saya Fani dan Teh Rani. Tidak lupa juga masih bersama dengan Ahilman Fauzi. Nah, teman-teman, untuk yang belum nonton di episode pertama, jangan lupa nonton dulu, baru nonton di episode kedua. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Alhamdulillah, semoga semua teman-teman sehat ya. Nah, kita mau melanjutkan nih dari episode yang pertama kemarin. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Jadi kita bacain dulu pertanyaannya. Boleh. Tefani yang baca berarti. Pertanyaannya gini, Ahilman. Ya. Saya seorang akhwat yang masih kuliah semester 4. Keinginan saya untuk menikah sudah bulat karena saya tidak ingin terjerumus dengan dosa. Nah, saya sepakat nih dengan calon saya untuk menikah di masa kuliah ini. Bagaimana ya cara menjelaskannya kepada orang tua saya? Lumayan nikah muda berarti ya. Betul. Kayaknya mungkin ini bingung nih, gimana ya cara ngejelasinnya ke orang tua, sedangkan posisinya dia ini masih kuliah, Masih kuliah. masih orang tua ya, Masih dibiayain kuliah, ya benar. masih hidupnya sama orang tua gitu. Nah, tapi dia sama calon ini udah sepakat pengen nikah. Calonnya nih. ini udah masih kerja, masih kuliah juga, Ya, apa udah kayaknya sih kerja masih ya? kuliah juga, soalnya Nah, kan berarti di sini dua-duanya sama ya kuliah. masih dibiayain sama orang tua kan? Betul. Iya. Nah, jadi pengen tahu nih jawabannya gimana cara menjelaskan ke orang tuanya atau dari perspektif Ahilman nih gimana? Yap. Iya. Silakan. Saya seneng banget sih jika ada seseorang yang ingin menikah di usia muda gitu ya. Ya, let's say kita bilang lah usia muda gitu Iya, ya. usia Walaupun muda. kalau secara istilah Ahilman tuh agak kurang sepakat sih dengan nikah muda atau nikah apa? Nikah tua kayaknya. Nikah dini. Pernikahan dini. Pernikahan dini. Kayaknya agak kurang sepakat karena menurut Ahilman nikah itu nggak apa ya, bukan bicara waktu sih sebenarnya, bukan bicara tua atau muda ya. Tapi nikah itu siapa yang mau mengambil momentum gitu ya, menyegerakan kebaikan, maka dia memilih untuk menikah gitu. Nah, yang perlu dicatat juga oleh teman-teman bahwa pernikahan itu bukan perlombaan gitu. Bukan yang lebih cepat berarti lebih baik. Ya kan? Tuh. Tetapi juga bukan berarti sesuatu yang harus dilambatin gitu. Iya. Harus dengan pertimbangan yang sangat matang, harus dengan perhitungan yang benar-benar matang gitu. Karena yang namanya pernikahan kan seperti halnya bahtera gitu ya. Yang kita akan lalui dengan penuh problem, dengan penuh persoalan gitu. Kita harus kuat secara mental, kuat secara intelektual, ilmunya, dan juga yang tidak kalah penting adalah kuat secara finansial gitu. Ini juga sangat penting. Nah, kalau untuk Ahilman sih, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memantaskan diri dulu di hadapan orang tua bahwa kita sudah pantas untuk menikah. Ya. Orang tua itu nggak mungkin memberikan kepercayaan kepada kita jika menurut kacamata orang tua kita belum kelihatan mampu gitu. Itu kan bisa kelihatan dari sehari-harinya gitu. Di rumah dia kayak gimana, terus memperlakukan misalnya saudaranya kayak gimana. Contoh misalnya perempuan pengen nikah buru-buru tapi masak air aja belum bisa. Iya. Masak air ya. Berarti kan harus dipersiapkan gitu. Terus laki-laki pengen nikah muda, tapi kalau ada genteng bocor aja dia nggak mau naik gitu. Maksudnya
yakinkan dulu orang tuamu dengan hal-hal yang sederhana di rumahmu, agar kemudian ketika kamu bicara tentang menikah, dia akan percaya kepadamu sebelum kamu bicara kepada orang tua gitu. Oh. Jadi ya sudah, hadirkan saja kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya, amal-amal baik di hadapan orang tuamu itu, agar orang tuamu tuh bisa benar-benar yakin ke kamu kalau kamu memang sudah pantas untuk menikah. Nah, apalagi tadi misalnya ya dia masih kuliah. Mungkin selama ini dia juga biaya masih dari orang tua gitu ya. Boleh jadi itu yang orang tua kita khawatirkan. Ingat ya teman-teman sekalian, tidak semua yang kita anggap baik itu menjadi satu kebaikan dalam kacamata orang tua gitu. Boleh jadi orang tua kita punya pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih matang sesuai dengan pengalaman hidupnya tentu, iya kan? Yang bisa ngasih nasihat kepada kita gitu. So jangan mudah langsung ngelak, atau jangan mudah langsung bilang bahwa mama nggak ngerti, papa nggak ngerti, aku lebih paham. Jangan gitu, karena boleh jadi orang tua punya pertimbangan-pertimbangan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Pandangan lain lah ya. Pandangan lain, ya tentu dengan ilmunya, pengalamannya, ya nggak? Tuh. Makanya Ahilman tuh paling selalu bilang kepada semua anak, jangan pernah membantah orang tuamu, jangan pernah menyalahkan orang tuamu, karena bagaimanapun orang tua pasti punya pertimbangan lain yang boleh jadi kamu tidak memilikinya. Itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, jika memang kamu sudah siap, sudah bisa yakinkan kepada orang tuamu, pilihlah kata-kata komunikasi yang baik untuk orang tuamu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan orang tuamu. Ingat kata Nabi SAW, ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Kamu benar mencintai calonmu, pasanganmu, tapi kan ada orang yang lebih mencintaimu daripada dia yang baru ketemu ketika besar dengan dirimu, yaitu orang tuamu yang mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu. Maka sebelum kamu sibuk mendengar orang lain yang baru kenal oleh kamu di usia dewasamu, harusnya kamu lebih banyak mendengar orang tuamu yang begitu sayang kepada kamu gitu. Makanya kalau Ahilman melihat, sebelum kita bicara konteks bagaimana ngomongnya gitu ya, tanamkan juga di hati, yakinkan di hati bahwa apa yang orang tua kamu pikirkan itu pasti jauh lebih ke depan dibanding kita gitu. Itu dulu sambil kita proses memantaskan diri, kemudian memilih kata-kata yang baik di depan orang tua kita, ya, komunikasi yang baik dengan orang tua kita, sampai kemudian kamu bisa menemukan momentum terbaik untuk bicara kepada orang tuamu. Pada akhirnya apa? Yang bisa bicara adalah bukti kalau kamu sudah pantas dan layak menikah. Biasanya yang orang tua takutkan tuh cuman satu sih biasanya. Apa tuh, Kak? Urusan keuangan kan. Oh iya. Urusan finansial gitu. Iya. Makanya wajar kalau orang tua selalu melihat gimana calonmu dan segala macam gitu. Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Dan mungkin yang kedua juga, orang tuamu harus dikenalkan dengan calonmu itu gitu. Iya kan? Iya benar. Kamu dengan sekuat tenaga bercerita tentang pasanganmu, tapi orang tuamu nggak bisa melihat, itu kan susah juga gitu. Maka ya sudah, kalau memang dia serius, yang calonmu itu, ini kan yang nanya akhwat ya. Ahwat. Kalau memang dia serius, suruh datang bersama dengan orang tuanya ke rumah, bertemu, dan hadirkan perkenalan yang baik bersama orang tua kamu gitu, agar orang tuamu yakin dengan dirimu. Karena kita nggak pernah tahu juga, boleh jadi orang tuamu sudah mempersiapkan calon untuk dirimu gitu. Ini kan levelnya lain lagi nanti. Ya, ini baru level menceritakan kepada orang tuamu aja kita masih bingung gitu. Karena kita masih ngerasa kayaknya belum pantas. Jadi artinya kita udah bisa ngomong sendiri sih sebenarnya gitu. Tapi kan aku udah cinta banget, aku nggak mau berbuat dosa. Berarti, nah ini pilihannya nih. Ya, kalau kamu tidak ingin berbuat dosa pada level-level yang belum saatnya untuk menikah, ya mending cinta dalam diam, rindu dalam taat gitu. Kamu mencintai orang yang kamu cintai dalam diamnya hatimu, kemudian kamu mendoakan dia dalam sahdunya doa-doamu gitu. So gak usah khawatir gitu, bahwa yang namanya cinta itu tidak harus buru-buru gitu ya, dan juga tidak harus terlambat. Dan percayalah, ikatan cinta
yang dimulai dengan sesuatu yang tidak baik maka akan mengantarkan sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah yakin, bismillah cinta lagi nih. Bismillah cinta. Kalau sudah yakin, ya sudah suruh orang tua dari laki-laki itu datang ke rumah ya agar bukan kamu yang bicara. Ya. Karena mohon maaf, sepengalaman Ahilman, sehebat apapun seorang anak, tetap kalau di depan orang tuanya dia bukan siapa-siapa. Iya nggak sih? Iya benar. Ahilman nih seorang adik punya kakak. Let's say mungkin teman-teman manggil Ahilman ustadz gitu ya, guru gitu, dosen. Tapi tetap di depan kakak Ahilman adalah adiknya. Adek. Iya. Mau sekuat apapun bicara kita tetap aja gitu. Iya. Apalagi depan orang tua kita. Makanya kalau Ahilman selalu depan orang tua itu ya, almarhum almarhumah, selalu mengatakan bahwa aku yang salah aja, mama papa yang benar gitu. Karena bagaimanapun yaitu pemikiran kita, cara pandang kita belum seluas orang tua kita gitu. Maka banyakin doa aja sih. Banyakin doa agar kemudian orang tua kita hatinya jadi lembut. Kalau kamu sudah serius dengan calon kamu, udah so simple. Suruh orang tuanya datang ke rumah kamu, bertemu dengan orang tua kamu. Mudah-mudahan kamu diberikan jalan ya untuk bisa menikah di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat dan di tempat yang tepat. Gitu, Eva. Wah, jadi gitu jawabannya. Jadi harus siap dulu nih, ya Kak. Harus yakinkan dulu keluarganya. Jangan ujuk-ujuk misalnya, saya nggak mau dosa nih pacaran misalnya. Itu benar ya. Iya, memang alasan nggak mau dosa tuh benar. Tapi nanti gimana? Ditinggal. Nah, iya kan ditinggalkan gitu. Iya. Masa dia belum siap, tapi dengan alasan takut dosa, tapi dia belum siap. Gitu. Tapi juga orang tua ya, ini pesan juga bagi orang tua ya. Yang kita harus khawatirkan terhadap pernikahan anak kita tuh bukan finansial ya. Jangan urusan uang, karena kita harus yakin bahwa an-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kunci rezeki. Yang harus kita khawatirkan dari pernikahan anak kita adalah tentang bagaimana mereka bisa menjaga amal solehnya kepada Allah saat mereka sudah menikah. Makanya jangan sibuk cari calon menantu yang kaya dalam urusan harta saja. Tapi juga cari calon menantu yang kaya dalam urusan hatinya, ilmunya, dan yang tidak kalah penting adalah akhlak serta kebaikan agamanya. Gitu. Biar Ahilman juga nggak menyudutkan orang-orang yang pengen nikah muda gitu ya. Jadi artinya orang tua juga harus buka mata gitu ya, harus buka hati, tapi juga anak juga harus buka mata, buka hati. Sebenarnya poinnya hanya di komunikasi sih. Kalau mereka bisa ngobrol, bisa musyawarah, maka akan ketemu titik atau jalan yang terbaik untuk keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nah, itu dia jawaban tadi dari Ahilman. Yap. Jadi lumayan ya jawabannya. Ya. Agak memberatkan juga nih. Enggak, maksudnya memberatkan jadi bikin mikir lagi nih beneran nggak udah siap apa belum. Ya. Gitu. Jadi jangan cuman asal doang gitu. Jadi kalau kita udah siap step-step dan lainnya itu insya Allah ya Kak aman gitu. Aman. Nah, itu episode 2 kita. Episode 2. Masih penasaran kan? Kalau masih penasaran, jangan lupa nanti saksikan lagi program Ramadan Bucin di episode ketiga. Yaps.